Kemudian Ali mengatakan bahwasanya ketahuilah umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Golongan yang paling buruk adalah golongan yang menisbatkan diri kepadaku namun tidak mengikuti amal perbuatanku. Siapa itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Syiah. Jadi pembela Ali, nyontoh Ali, rela mati untuk Ali. Tapi ketika diperintah Ali, tidak mau. Nah, kalian telah menemukan aku, melihatnya sendiri, maka komitmenlah di atas agamamu, ikutilah petunjuk nabimu, dan ikutilah sunnah-sunnah beliau. Di akhir khutbahnya Ali mengatakan, tinggalkanlah masalah-masalah sulit kalian atasi, selesaikanlah dengan kitabullah, ambillah perkara-perkara yang dikenal dalam Al-Quran dan tolaklah perkara-perkara yang tidak dikenal, maksudnya qiyas. Ridholah Allah sebagai Rabb kalian, Islam sebagai agama kalian, Muhammad sebagai nabi kalian, dan Al-Quran sebagai hakim dan imam kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyiat wa bi ta'atihi tansilus sakinah wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bihadzal khairil 'azim. Allahumma ja'al amalahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam Sirah Khulafaur Rasyidin, dan kita sudah sampai kepada Al-Khalifah Ar-Rabi', khalifah yang keempat, yaitu khalifahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dari awal mulai dibaiat sudah terjadi fitnah, dan kemudian fitnah yang lebih besar lagi sampai kemudian ada pertikaian di antara para sahabat, salah satunya adalah dalam perang Jamal, perang onta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya ketika Ibunda Aisyah sudah sampai di daerah Basrah, di daerah Mirbat, maka kemudian didatangi utusan yang dikirim oleh Utsman bin Hunayf atau Hunayf bin Utsman, yang dalam hal ini beliau sedang menjadi atau posisinya adalah sebagai gubernur Basrah dari pihak Ali. Jadi diangkat oleh Ali menjadi gubernur Basrah, maka kemudian mengirim dua ulama besar yaitu Imran dan Abul Aswad. Kemudian setelah disampaikan berita bahwasanya Ibunda Aisyah datang dalam rangka untuk berdamai. Namun kemudian beliau kemudian menuturkan bahwasanya ketika ditanya apa yang terjadi, maka beliau sampaikan kepada Utsman bin Hunayf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa rabbal ka'bah taduru rahal islam li khamsin wa thalathin wa fi riwayah wa sittin wa salasin. Bahwasanya mesin penggiling umat Islam itu akan berhenti setelah 35 tahun atau 36 tahun. Maksudnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dari awal Hijriyah sampai tahun ke-35 atau tahun ke-36, umat Islam akan mengalami perluasan yang luar biasa. Menaklukkan Irak, menaklukkan Persia, menaklukkan Syam, tapi akan berhenti pada tahun ke-36
Kenapa? Karena sibuk dengan urusan di dalam. Nah, karena itu Imran bin Husain yang paham dengan hadis ini, maka kemudian beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Utsman bin Hunayf bertanya kepada Imran bin Husain, asyiru ilaina, coba nasihati aku, apa yang harus aku lakukan? Maka kemudian beri aku saran. Kemudian Imran mengatakan, i'tazil, menghindarlah, sesungguhnya aku akan diam di dalam rumahku atau aku akan duduk di atas ontaku. Artinya yang lebih baik dalam kondisi saat itu adalah di rumah, tidak ikut berperang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Utsman bin Hunayf berkata, terima kasih telah dinasihati, tapi aku akan menghadang mereka hingga Amirul Mukminin datang. Ia pun menyerukan kepada manusia agar mengambil senjata mereka dan berkumpul di masjid. Lalu orang-orang Basrah pun berkumpul di masjid dan menyuruh mereka bersiap-siap. Ketika Utsman bin Hunayf berbicara di atas mimbar, seorang laki-laki bangkit dan berkata, wahai sekalian manusia, jika mereka datang dalam keadaan takut, maka sungguh mereka datang dari negeri yang aman. Jika mereka datang untuk menuntut darah Utsman, maka kita bukanlah pembunuhnya. Ikutilah kata-kataku, kembalikan mereka ke tempat asal mereka. Jadi di barisannya Utsman bin Hunayf ini ternyata banyak orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Kalau sampai Aisyah ke sini, kalau sampai Tolhah dan Az-Zubair ke sini dan kemudian menanyakan kepada kita satu persatu, pasti kita akan ketangkap. Kalau gitu kembalikan mereka ke tempat asal mereka. Jangan mereka diizinkan untuk berada di sini. Maka bangkitlah Al-Aswad bin As-Sarai As-Sa'di, ini seorang sahabi, berkata, sesungguhnya mereka datang meminta pertolongan kepada kita untuk menangkap para pembunuh Utsman yang berasal dari kita maupun yang di luar kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Al-Aswad bin As-Sari ini berbicara seperti itu, dilempari, Pak. Dilempari batu. Nah, baru Utsman bin Hunayf baru sadar, ternyata para pembunuh Utsman dan supporter-supporternya banyak di sini ini. Padahal maksudnya baik kan gitu, dan mereka nggak rela kemudian khawatir kalau seandainya ini dibiarkan, dan maka kami akan tertangkap. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an tiba bersama rombongan yang menyertainya. Mereka berhenti di tempat yang bernama Al-Mirbaq, di sebelah atas dekat kota Basrah. Ini peta zaman dahulu, sebelah atasnya Basrah. Kalau sekarang sudah masuk dalam kota Basrah. Maka keluarlah penduduk Basrah yang ingin bergabung bersama Aisyah radhiyallahu an. Karena sebelumnya Ibunda Aisyah sudah berkirim surat, kami akan datang ke Basrah. Yang mau bergabung silahkan bergabung. Maka ketika Ibunda Aisyah datang, banyak orang yang bergabung. Nah, Utsman bin Hunayf keluar bersama pasukan dan berkumpul di Al-Mirbad. Tolhah radhiyallahu an berbicara dan beliau berada di sebelah kanan pasukan, menyemangati untuk kemudian menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Lalu diikuti oleh Az-Zubair, kemudian suasana panas, maka perkataan mereka pun berbalas. Jadi dari Az-Zubair, dari Tolhah, kemudian dibalas oleh pasukan dari Utsman bin Hunayf, maka bergejolaklah sekelompok dari kedua pasukan itu. Mereka saling melempar batu, kedua pasukan pun bersiap-siap dan kembali ke pangkalan masing-masing. Tapi cuma ini adu mulut aja, Pak. Adu mulut, lempar-lemparan gitu aja awalnya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu melihat kondisi seperti itu, sebagian orang dari pasukan Utsman bin Hunayf keluar
dan bergabung dengan pasukan Aisyah. Maka jumlah mereka pun bertambah banyak. Sahabat-sahabat senior melihat kondisi seperti itu, maka seorang yang bernama Jariyah bin Qudamah As-Sa'di datang dan berkata, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, demi Allah, terbunuhnya Utsman lebih ringan daripada engkau keluar dari rumahmu dan mengendarai onta ini." Jadi nasihat, dinasihati. Jika Anda datang kepada kami sebagai orang yang taat, maka kembalilah ke tempat Anda semula. Tapi jika Anda datang dalam kondisi terpaksa, maka mintalah bantuan kepada orang-orang untuk kembali. Jadi nasihat kepada Ummul Mukminin, tempatmu itu di rumah, bukan di medan perang, apalagi mengendarai onta. Waqarna fi buyutikunna, istri-istri Nabi, ummahatul mukminin itu waqarna fi buyutikunna, mereka itu harus tetap berada di rumah. Namun kemudian karena kondisinya sudah kacau, maka pecahlah perang antara pasukan Aisyah radhiyallahu an dengan wakil Ali, yaitu Utsman bin Hunayf. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Terjadilah sesuatu yang diinginkan. Saat itu, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, mereka berusaha keras, perang harus terjadi. Ada seorang yang bernama Hukaim bin Jabalah. Ini adalah termasuk salah seorang yang tangannya berlumuran darah dalam pembunuhan Utsman, yang berada dalam pasukan Utsman bin Hunayf yang memicu perang, sementara pasukan Ummul Mukminin menahan diri dan enggan untuk meladeninya. Lalu Hukaim menyerang mereka, kedua pasukan saling berperang di mulut jalan. Kemudian Ibunda Aisyah memerintahkan pasukannya untuk menghindar ke kanan hingga mereka sampai di perkebunan Bani Mazid. Jadi Ibunda Aisyah, kita datang ke sini bukan perang, kita mau damai, kita mau cari orang-orang yang membunuh Utsman. Tapi Hukaim bin Jabalah tahu kalau sampai terjadi kami akan ketangkap. Maka dibuatlah suasananya kacau. Nah, kemudian malam memisahkan antara kedua pasukan, malam mereka kemudian berhenti. Maka pada hari kedua masing-masing pasukan keluar dengan tujuan berperang. Mereka pun terlibat dalam pertempuran yang sengit sampai menjelang sore hari. Orang-orang dari pasukan Utsman bin Hunayf banyak yang tewas dan banyak yang cedera dan luka-luka dari kedua belah pihak. Setelah letih berperang pada malam harinya, maka mereka kemudian setuju untuk berdamai. Karena memang bukan tujuannya untuk perang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah kemudian mengatakan bagaimana model perdamaian yang ditawarkan saat itu. Dalam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah disebutkan, in kana Talhatu wa Zubair ukriha 'alal bai'ah kharaja Utsman ibn Hunayf 'anil Basrah wa akhlaha lahuma. Kalau terbukti bahwasanya Talha dan Zubair itu dipaksa untuk baiat, maka Utsman bin Hunayf akan keluar dari Basrah dan meninggalkan Basrah. Jadi kan waktu sebelumnya kan ditanya, apakah kalian sudah baiat? Bukankah kalian sudah baiat kepada Ali? Iya. Tetapi ketika baiat itu pedangnya ada di leherku, kan gitu. Nah, artinya terpaksa. Kemudian wa illam yakuna ukriha 'alal bai'ah. Kalau keduanya tidak terpaksa atau tidak dipaksa untuk baiat kepada Ali, kharaja Talha wa Zubair anha wa akhluha lahu. Maka Zubair dan Talha dan pasukannya harus keluar dari Basrah dan mengosongkan Basrah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karenanya maka diutuslah seorang yang bernama Ka'ab bin Sur al-Qadhi. Faqadimal Madinah yaumal Jum'ah.
Maka dari Basrah melakukan perjalanan, Ka'ab ini datang ke Basrah, datang ke Madinah pada hari Jumat. Faqama fin nasi, kemudian beliau berdiri, fasa'alahum hal baya'a Talhatu wa Zubair ta'i'aini au mukrohaini, apakah Talha dan Zubair dibaiat dengan sukarela ataukah terpaksa? Fasakatan nas walam yatakallam illa Usamah ibnu Zaid. Semuanya diam karena semuanya tahu resikonya kalau seandainya mereka ngomong iya dipaksa, maka Utsman bin Hunayf dan pasukannya harus keluar dari Basrah. Tapi kalau mereka ngomong bahwasanya Zubair dan Talha dibaiat dalam kondisi sukarela, ketaatan kepada Ali, maka mereka berdua telah berkhianat dan mereka yang harus keluar dari Basrah. Maka semuanya diam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Fasakata walam fasakatan nas walam yatakallam illa Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah bin Zaid mengatakan faqala bal kana mukrohaini. Keduanya itu terpaksa untuk berbaiat. Jadi kesepakatannya apa? Utsman bin Hunayf yang harus keluar dari Basrah. Kenapa? Karena persaksian Usamah bahwasanya Talha dan Zubair baiat dalam kondisi terpaksa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Madinah ada Ali radhiyallahu anhu saat itu. Kemudian Ali memberikan perintah kepada Utsman bin Hunayf. Fasara ilaihi ba'dun nas wa aradu darbahu. Ketika Usamah bin Zaid itu kemudian menjawab seperti itu, semua orang bangkit dan semuanya mendatangi Usamah ingin memukulnya. Kok kamu ngomong, kok diem saja kan gitu. Fajahafa dunahu Suhaib wa Abu Ayyub wa jama'a hatta khalasuhu wa qalu lahu ma wasi'aka wa ma wasi'ana minas sukur. Kemudian Zuhaib dan Abu Ayyub dan beberapa orang dari kaum muslimin kemudian melindunginya karena dia dikerubuti orang, mau dipukul kan gitu. Kok ngomong sih? Kemudian mereka mengatakan ma wasi'aka wa ma wasi'ana minas sukur. Kenapa kamu nggak diam saja? Sesungguhnya diam itu lebih baik. Qala la wallahi ma kuntu ara annal amra yantahi ila hadza. Kemudian Usamah mengatakan, demi Allah aku melihat bahwasanya urusan ini tidak selesai hanya dengan diam. Kemudian wa kataba Ali ila Utsman ibn Hunayf fayaqulu. Ali yang hadir saat itu kemudian mengatakan kepada Utsman bin Hunayf, gubernurnya, innahuma lam yukriha ala firqah. Mereka berdua itu, Talha dan Zubair, tidak dipaksa untuk pisah, memisahkan dari jamaah. Wa qad ukriha ala jama'atin wa fadlin, tapi mereka dipaksa untuk bersatu dan untuk berbuat kebaikan. Wa in kana, ini ma'asyiral mu'minin, wa in kana yuridani al-khalq fala udra lahuma. Kalau mereka menginginkan mengosongkan Madinah dan melepas kamu, fala udra lahuma, maka tidak ada uzur bagi mereka, harus kamu perangi. Wa in kana yuridani ghaira dzalik nadhara wa nadharna. Tapi kalau mereka menginginkan yang lain dan mereka mengajukan pendapat mereka, maka kami juga akan mengajukan pendapat kami. Kita akan berunding dulu. Faqadima Ka'ab bin Sur ala Utsman bi kitab Ali. Kemudian Ka'ab bin Sur datang kepada Utsman bin Hunayf dengan suratnya Ali. Wa qala Utsman, hadza amrun akhar ghairu ma kunna fihi. Ini adalah perkara yang kami tidak memikirkan sebelumnya. Artinya begini, kalau tadi itu hanya kesepakatan, kita hanya dengar informasi dari Madinah, siapa sebenarnya yang
dipaksa berbaiat. Kalau Zubair dan Tolha ternyata terpaksa berbaiat, karena dipaksa, maka Utsman yang harus pergi. Nah, tapi sekarang Ali mengatakan sesungguhnya mereka itu tidak dipaksa untuk berpisah, tapi mereka dipaksa untuk jamaah bersatu, wa fadlin, dan berbuat baik. Nah, Bapak ma'asyiral mukminin, karena itu maka Utsman bin Hunayf dengan surat dari Ali ini dia tetap menjadi gubernur Basrah. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Ketika sudah jelas bahwasanya jawaban Usama bahwasanya mereka berdua dipaksa, maka Utsman bin Hunayf menurut perjanjian sebelumnya harus keluar dari Basrah. Faba'atha Talha wa Zubair ila Utsman bin Hunayf ayyukhruja ilaihima fa'aba. Maka kemudian Talha dan Zubair mengutus seseorang kepada Utsman bin Hunayf dan memintanya untuk keluar kepadanya, menemuinya. Fa'aba, tapi enggan, enggak mau. Fajama'ar rijal fi lailatin mudlimah wa syahida bihim salatal isya fil masjidil jami' wa lam yukhrija Utsman bin Hunayf tilkal lailah. Maka kemudian Zubair dan Tolha mengumpulkan beberapa orang, kemudian mereka berangkat ke Basrah, ke masjidnya Utsman bin Hunayf, dan sholat isya di sana. Ternyata setelah sholat isya, ternyata ketika isya tidak mendapatkan Utsman bin Hunayf. Biasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin itu mesti menjadi imam. Nah, ini kok nggak jadi imam. Fasalla bin nasi Abdurrahman ibnu Itab al-Usaid. Tapi yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Itab bin Usaid. Fawaqa'a min ru'a'in nas min ahlil Basrah kalamun wa dharbun. Maka terjadilah gejolak yang luar biasa, omongan-omongan yang kurang baik, dan ada pemukulan-pemukulan daripada para pendukung Utsman dan daripada pendukung Talha dan Zubair. Kemudian faqutila minhum nahwu min arba'ina rajulan. Terbunuhlah dari peristiwa itu arba'ina rajulan, 40 orang. Wa dakhalan nas ala Utsman ibn Hunayf qasrahu. Kemudian pasukannya Zubair dan Talha masuk ke istananya Utsman bin Hunayf. Wa akhrajuhu, kemudian memaksanya untuk keluar untuk menemui Talha dan Zubair. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata pasukannya Talha dan Zubair ini kemudian melecehkan Utsman bin Hunayf, padahal ini sahabat. Walam yabqa fi wajhi sya'ratan illa natafuha. Tidak tersisa dari wajahnya dan dari kepalanya satu helai rambut pun kecuali mereka telah mencukurnya. Jadi setelah ditangkap Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman bin Hunayf gubernur Basrah ini digunduli. Nah, ini begitu Zubair dan Talha tahu, fasta'dhama dzalika, mereka kaget, loh kok sampai seperti ini tentaraku ini, kok seperti ini pasukanku. Wa ba'atsa ila Aisyah fa'alamahal khabar. Kemudian keduanya dibawa kepada Utsman bin Hunayf dibawa oleh Zubair dan Talha kepada Aisyah, kemudian disampaikan apa yang terjadi. Wa amarat an tukhalla sabiluhu. Kemudian Ibunda Aisyah memerintahkan supaya Utsman bin Hunayf ini dibebaskan. Fa'atlaquhu, maka kemudian mereka membebaskannya. Karena memang bukan perang kan gitu ya. Ini kan salah beda pendapat saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam khilaf di antara sahabat ini harus 3 hal yang kita pegang, yang seperti saya sampaikan di awal kemarin. Mereka adalah ahlul jannah, mereka sedang beristihad dan amal mereka itu sangat banyak. Artinya khilaf-khilaf yang kecil seperti ini tidak mengurangi amal-amal besar
mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah Talha dan Zubair menduduki Basrah, wawallu ala baitil mal Abdurrahman ibni Abi Bakar. Kemudian mereka mengangkat Abdurrahman bin Abi Bakar sebagai petugas yang mengurusi Baitul Mal di Basrah. Wa qassama Talha wa Zubair amwala Baitul Mal finnas. Kemudian Talha dan Zubair membagi-bagi harta Baitul Mal itu kepada manusia. Wa faddalu ahlat ta'ah. Kemudian memulai yang diberikan pertama kali itu adalah orang-orang soleh. Wa akabba ilaihi minnas ya'khuduna arzakahum. Maka berkumpullah orang-orang dan kemudian mereka mengambil bagian dari Baitul Mal itu. Wa akhadu al-haras wastabaddu bil amri fil Basrah. Kemudian setelah itu Zubair menginginkan, wahai orang-orang, saya ingin ke Basrah, saya ingin mengumpulkan orang-orang dan saya ingin mengumpulkan pasukan yang banyak di Basrah ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini sudah merasa nggak nyaman ini. Ini Zubair sudah di sini, Talha sudah di sini, Utsman sudah di sini. Mereka akan menangkap kita. Maka mereka berusaha memecah belah umat Islam di Basrah. Beberapa orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan Utsman dan para pendukung mereka telah menyelusup ke dalam pasukan. Jumlah mereka kurang dari 300 orang. Pemimpin mereka adalah Hukaim bin Jabalah. Ia adalah salah seorang yang terlibat langsung dalam pembunuhan Utsman. Maka mereka keluar dan berperang. Jadi jangan sampai perang ini berhenti, harus terus dikobarkan. Salah seorang laki-laki berhasil menebas kaki Hukaim bin Jabalah hingga putus kaki Hukaim. Hukaim merangkak lalu mengambil kakinya dan memukulkan kepada laki-laki yang telah menebasnya. Ini kuat sekali, kakinya udah diputus, diambil, dipukulkan Pak untuk orang yang ini. Hukaim tewas dalam pertempuran tersebut dan 70 orang yang membunuh Utsman dan para pendukung mereka. Peristiwa ini terjadi pada 5 Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Nah, inilah yang disebut dengan Mauqi'atu al-Jamal as-Sughra. Jadi perang Jamal yang kecil. Kalau perang Jamal yang besar nanti antara Aisyah, Ali, Talha dan Zubair. Kalau ini kan baru dengan gubernur Basrah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian wa yuqalu inna ahlal Basrah baya'u Talha wa Zubair. Penduduk Basrah membaiat Talha dan Zubair. Wa nadaba Zubair alfa faris ya'khudhuha ma'ahu wa yaltaqi aliyan qabla ayyaji'a. Kemudian Zubair mengajak 1000 orang, 1000 pasukan berkuda untuk bergabung dan menghadapi Ali sebelum Ali datang. Jadi memotivasi, ayo bergabung sebelum Ali datang, karena Ali pasti akan datang. Walam yujibhu ahad, tapi nggak ada yang jawab, nggak ada yang memenuhi panggilan mereka. Kenapa? Karena yang diperangi ini adalah sesama umat Islam, sahabat-sahabat, dan mereka dan Basrah ini memang lebih pro kepada Ali daripada kepada Talha dan Zubair. Wa katabu bidzalika ila ahli Syam. Kemudian mereka juga menulis surat itu kepada penduduk Syam, wa yubashshirunahum bidzalika, dan mereka memberi kabar bahwasanya Basrah sudah dikuasai. Nah, kenapa kok kepada penduduk Syam? Karena di Syam ada Muawiyah, dan Muawiyah ketika diminta baiat kepada Ali, Muawiyah tidak mau. Saya akan baiat setelah pembunuh Utsman ditangkap dan semuanya diqisas. Nah, waqad kanat hadhil waqah li khamsi layalin baqin min Rabiul Awal sanata 36. Dan ini terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awal 36 Hijriah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka berusaha untuk mengumpulkan pasukan dan membesarkan pasukan.
Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah berkirim surat kepada Zaid bin Suhan, meminta bantuan dan berharap bergabung dengan pasukannya. Waqad kadabat Aisyatu ila Zaid bin Suhan tad'uhu ila nusratiha wal qiyami ma'aha. Jadi Zaid bin Suhan ini ulama, tokoh. Makanya dikasih surat untuk bergabung dengannya, membantunya dan berdiri bersamanya. Fa illam yaji falyakuf yadahu wal yalzam manzilahu. Kalau tidak mau, maka hendaklah dia menahan tangannya dan tetap tinggal di rumahnya. Aila yakunu 'alaiha walalaha. Jadi supaya netral kamu, kalau nggak mau, sudah nggak usah bantu kami, nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus diam di rumah, tidak ikut perang. Kemudian Zaid bin Suhan ini mengatakan, ana fi nusratika madumti fi manzilik. Aku akan membantumu, hai Aisyah, selama kamu berada di rumahmu. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna, hendaklah mereka itu berada di rumah. Makanya dia ulama kan mengatakan, dan beliau melihat ini yang salah ibunda. Kenapa? Bukan tempatnya di sini. Wa aba ayyuti'aha fi dzalika. Maka Zaid bin Suhan ini menolak untuk bergabung dan taat kepada Aisyah. Wa qala rahimallahu ummal mu'minin. Semoga Allah merahmati ibunda Aisyah. Umirat an talzam baitaha. Beliau diperintahkan untuk tetap di rumahnya. Wa umirna an nuqatil, sementara kami diminta untuk berperang. Fa kharajat min manziliha, maka beliau ibunda Aisyah keluar dari rumahnya. Wa amaratna biluzumi buyutina allati kanat hiya ahaqqu bidzalika minha. Sementara ibunda Aisyah memerintahkan kami untuk tinggal di rumah, padahal beliau lebih berhak untuk tinggal di rumah daripada kami. Nah, tapi coba dilihat bahasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meskipun nggak setuju, tapi bahasanya itu rahimallahu ummal mu'minin. Semoga Allah merahmati ibu ummul mukminin. Bukan salah kamu. Nah, itu bahasanya, Masya Allah ya. Ini adabnya ulama ini. Wa katabat Aisyah ila ahli Yamamah wal Kufah bimithli dzalika. Kemudian ibunda Aisyah juga menulis surat kepada penduduk Yamamah, penduduk Kufah, dan seperti itu. Jadi suratnya adalah minta bantuan. Kalau nggak mau bantu, ya udah nggak apa-apa, di rumah saja. Nggak usah bantu aku, juga nggak usah perang melawan aku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sementara Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah menceritakan bagaimana kondisi Ali di Madinah. Ali bin Abi Thalib mendengar bahwasanya Thalha dan Zubair sudah ke Basrah, maka Ali bin Abi Thalib keluar Madinah dan menuju Irak. Pada saat Ali bin Abi Thalib sedang bersiap-siap menuju Syam, sebelumnya awalnya itu pengen ke Syam menemui Muawiyah. Tapi ketika melihat atau mendengar berita terkait dengan Basrah, maka beliau mengurungkan niatnya dan kemudian pindah ke Basrah. Ketika sampai berita tentang maksud Thalha dan Zubair, beliau bangkit dan berkhutbah di hadapan manusia, mengajak mereka keluar ke Irak. Sebagian besar penduduk Madinah keberatan menyambut ajakan beliau. Adapun sebagian lainnya menyambutnya. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Penduduk Madinah tidak mau untuk kemudian ke Basrah. Karena yang diperangi ini adalah al-mubashiruna bil jannah. Yang diperangi itu Thalha, dan Thalha dikatakan wa Thalha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Ali fil jannah. Jadi mereka tidak mau. Kayak Ibnu Umar itu menyendiri, keluar dari rumahnya nggak pulang-pulang.
Ah, jadi nggak mau Ibnu Umar dalam hal ini beliau nggak ikut perang, beliau uzlah. Ibnu Jarir dan ulama lainnya menyebutkan di antara tokoh yang menyambut Ali bin Abi Thalib itu adalah Abu Al-Haytham At-Taihan, Al-Qadada Al-Ansari, Ziyad bin Handalah, dan Khuzaimah bin Thabit. Dan disebutkan hanya 6 orang dari orang yang ikut perang Badar. Di perang Badar yang banyak itu cuma 6 orang yang ikut, semuanya nggak mau. Tapi kemudian Ali berkhutbah lagi, kemudian memotivasi bahwasanya saya ke sana hanya ingin perdamaian. Akhirnya Ali berangkat keluar dari Madinah dengan membawa 900 pasukan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di tengah jalan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah Salam ini dulu Yahudi, kemudian masuk Islam, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau yang meriwayatkan afsus salam, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nah, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan orang-orang. Wasallu fil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan penuh selamat. Nah, Abdullah bin Salam sahabat senior, berpapasan dengan Ali di Rabadzah. Rabadzah ini tempat sekarang berhentinya jamaah haji Irak. Kalau ke Madinah pasti singgah di Rabadzah, dan ini adalah tempat di mana dikuburkannya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ketika berangkat itu, maka Abdullah bin Salam karena sahabat senior, beliau memegang tali kekang kudanya dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jangan keluar dari Madinah demi Allah. Jika Anda keluar dari Madinah, Anda tidak akan kembali ke sana, dan pusat kekuasaan kaum muslimin tidak akan kembali ke Madinah selama-lamanya." Jadi ini sahabat ya, dan bukan peramal ya, tapi mempunyai firasah yang kuat dan benar. Maka setelah ini, setelah Ali di Basrah, kemudian nanti menang, kemudian pindah ke Kufah dan menjadikan Kufah sebagai ibu kota umat Islam saat itu. Ibu kota negara Islam saat itu adalah di Kufah. Dan kemudian setelah itu nanti Ali terbunuh dan kemudian dipimpin oleh Bani Umayyah, maka Bani Umayyah menjadikan Damaskus, menjadikan Syam sebagai ibu kota umat Islam, dan tidak kembali lagi sampai sekarang. Jadi sekarang ibu kotanya Saudi adalah Riyadh, bukan Madinah. Nah, maka Abdullah bin Salam mengatakan, jangan keluar dari Madinah. Demi Allah, jika Anda keluar dari Madinah, Anda tidak akan kembali ke sana, dan pusat kekuasaan kaum muslimin tidak akan kembali ke sana selama-lamanya. Karena dianggap tidak sopan kepada khalifah, kan gitu ya. Maka banyak yang sumpah serapah, banyak yang mengatakan sesuatu yang jelek kepada Abdullah bin Salam ini. Tapi kemudian Ali mengatakan, da'u fani'mar rajulu min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia, karena dia adalah sebaik-baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali nggak nerima. Ali nggak menerima nasihatnya. Nah, Al Hasan anaknya mendatangi ayahnya dan berkata, aku telah melarangmu, namun kamu tidak menurutinya. Besok kamu akan terbunuh secara sia-sia tanpa ada seorang pun yang membelamu. Ali berkata kepada putranya, engkau masih saja merengek kepadaku seperti anak kecil. Apa laranganmu yang telah aku langgar? Jadi sahabat-sahabat ini gak setuju kalau Ali berangkat ke Basrah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini percakapan antara Al Hasan anaknya dengan Ali. Al Hasan mengatakan, bukankah aku telah menyarankan kepadamu sebelum terbunuhnya Utsman agar engkau keluar dari kota Madinah supaya Utsman tidak terbunuh
sementara engkau berada di dalamnya sehingga orang-orang membicarakan atau mempersoalkannya. Kan dulu kan sudah aku sampaikan ayah, kan gitu. Nah, kemudian dijawab oleh Ali, kan kamu tahu, nahnu mahsurun, kita saat itu terkepung. Aku dan kamu terkepung, gak bisa keluar Madinah. Karena yang ngepung 3.000 sampai 6.000 orang, kan gitu. Bukankah aku telah menyarankan agar engkau jangan membaiat orang-orang setelah terbunuhnya Utsman, sebelum wakil-wakil dari setiap daerah datang kepadamu untuk berbaiat? Al-Hasan tidak setuju. Ali dibaiat kecuali wakil-wakil dari Syam, dari Basra, dari Kufah datang dan semuanya baiat, baru kemudian dia mau menjadi khalifah. Tapi hanya baiatnya orang Madinah, dia mau jadi khalifah. Maka Ali menjawab, sesungguhnya urusan ini berada di tangan penduduk Madinah, dan aku saat itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali harus menerimanya. Kemudian, dan aku telah menyarankan kepadamu agar tak kalah wanita ini, maksudnya Ibunda Aisyah, dan kedua lelaki, maksudnya adalah Tolha dan Az-Zubair, keluar dari Madinah, sebaiknya engkau duduk saja di rumah hingga mereka berdamai, namun engkau melanggar semua saranku. Maka kemudian Ali menjelaskan, jika aku tidak menangani masalah yang harus kuselesaikan ini dan engkau menolongku untuk menyelesaikannya, lalu siapa lagi yang akan menanganinya? Ini kan aku sudah jadi khalifah dan aku harus menegakkan kekhilafahan ini. Karena itu setelah mendapat jawaban itu, maka kemudian Al-Hasan pun kemudian menolong ayahnya dan membantu ayahnya berangkat ke Basra. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar aksi yang dilakukan oleh Zubair dan Tolha di Basra, Ali menurut surat kepada penduduk Kufah dan mengutus Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ja'far. Isinya, sesungguhnya aku telah memilih kalian dari penduduk negeri ini dan penduduk negeri lainnya. Aku sangat terkejut mendengar peristiwa yang terjadi. Jadilah kalian penolong dan pembela agama Allah. Bergabunglah bersama kami. Sesungguhnya kami hanya menghendaki perdamaian agar umat ini kembali bersatu dan saling bersaudara. Jadi Ali menulis surat kepada kota-kota yang akan dilewati untuk semuanya bergabung dengan Ali. Maka kedua utusan ini pun berangkat, lalu Ali mengirim utusan ke Madinah agar mengambil persenjataan dan kendaraan yang dibutuhkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Ali berkhutbah dan semuanya disemangati untuk mendukung Ali. Kemudian Ali mengatakan bahwasanya ketahuilah umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Golongan yang paling buruk adalah golongan yang menisbatkan diri kepadaku namun tidak mengikuti amal perbuatanku. Siapa itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Syiah. Jadi pembela Ali, nyontoh Ali, rela mati untuk Ali. Tapi ketika diperintah Ali, tidak mau. Nah, kalian telah menemukan aku, melihatnya sendiri, maka komitmenlah di atas agamamu, ikutilah petunjuk nabimu, dan ikutilah sunnah-sunnah beliau. Di akhir khutbahnya Ali mengatakan, tinggalkanlah masalah-masalah sulit kalian atasi, selesaikanlah dengan kitabullah, ambillah perkara-perkara yang dikenal dalam Al-Quran dan tolaklah perkara-perkara yang tidak dikenal, maksudnya qiyas. Ridholah Allah sebagai Rabb kalian, Islam sebagai agama kalian, Muhammad sebagai nabi kalian, dan Al-Quran sebagai hakim dan imam kalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apakah kemudian orang-orang langsung bergabung? Tidak. Kenapa? Karena yang diperangi itu sahabat-sahabat senior. Nah, mereka enggan ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan dan dari Rabdah dan mobilisasi penduduk Kufah, setelah berazam untuk bergerak dari Rabdah, maka bangkitlah salah seorang putra namanya
Rifa'ah bin Rafi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau inginkan? Kemanakah engkau bawa kami?" Maka Ali menjawab, "Yang kami ingin dan kami niatkan adalah perdamaian. Jika mereka menerimanya dan menyambutnya." "Bagaimana jika tidak menyambutnya?" tanya lagi. Ali menjawab, "Kita biarkan mereka dengan alasan-alasan mereka dan kita berikan hak mereka dan kita bersabar. Jika mereka tidak merestui," tanya lagi. Maka Ali menjawab, "Kita biarkan mereka selagi mereka membiarkan kita. Jika mereka tidak membiarkan kita pergi," tanyanya lagi. Ali menjawab, "Kita akan mempertahankan diri dari serangan mereka." Bagus kalau begitu. Maksudnya, kalau mereka memerangi kita, ya kita lawan kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika visi dan misinya Ali jelas, maka banyak yang bergabung, termasuk diantaranya Hajjaj bin Ghaziyah Al-Ansari. Kemudian beliau memotivasi masyarakatnya, kaumnya untuk bergabung dengan Ali radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanannya masih panjang ya, perjalanan untuk sampai kepada Mauqiatu Al-Jamal. Biasanya perang-perang itu di Bidayah wan Nihayah hanya 2 maktok, 2 bab, tapi ini berlembar-lembar. Ini berlembar-lembar dan percakapannya sangat detail kan gitu ya. Beda dengan perang Yarmouk, beda dengan perang ini yang mungkin sumber informasinya juga nggak banyak, karena ini sumber informasinya dari sahabat dan ini maka banyak sekali. Nah, intinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali datang untuk melakukan perdamaian, islah. Ibunda Aisyah juga ingin melakukan islah. Nah, maka nanti keduanya ingin sama-sama islah, tapi lagi-lagi para pembunuh Utsman tidak rela kalau mereka islah. Maka mereka menyebar menjadi 2, ke kelompoknya Ali dan ke kelompoknya Aisyah. Dan di malam hari mereka saling lempar tombak. Kemudian mengatakan, "Ini pasukannya Utsman menyerang kita, ini pasukannya Ali menyerang kita." Dari pasukannya Ali mengatakan, "Ini pasukannya Tolha menyerang kita." Akhirnya kemudian mereka saling serang dan pagi harinya terjadilah perang Jamal. Jadi semuanya adalah salah faham ya, fitnah ya. Makanya ini zaman fitnah yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, anehnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal ini semuanya itu sudah diprediksi dan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, jadi nanti Az-Zubair bin Awam itu ketika bertemu dengan Ali menyampaikan, "Bukankah engkau tahu, wahai Zubair, bahwasanya Rasul mengatakan engkau akan memerangi aku?" Iya. Kemudian siapa yang zalim kan gitu? Siapa yang zalim? Maka kemudian Az-Zubair mengatakan, "Iya wahai Ali, aku yang salah." Kemudian Az-Zubair bin Awam keluar dari barisan dan menyendiri. Keluar dari barisan tapi sama pembunuh Utsman dikuntit. Ketika Zubair istirahat, maka kemudian Zubair dibunuh. Jadi yang membunuh bukan pasukannya Ali. Begitu juga dengan Tolha dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya ini adalah fitnah yang luar biasa, dan ini masih panjang sekali, masih 39 slide ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya, karena memang perang Jamal ini serinya panjang gitu ya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang ibroh yang paling kita ambil adalah adab mereka kepada ulama, kepada sahabat. Jadi meskipun salah itu tetap adabnya itu luar biasa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.